Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Eh, Baik, saya sebagai moderator pada presentasi kita pada kali ini, di mana kita akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha pada produksi UMKM tahu, di mana saya sendiri Nurbaiti dengan NIM 060. Dan saya Rahel Siregar dengan NIM 16. Dan saya Iqbal Hasanuddin dengan NIM 34. Dan saya Isna Nesfolaili dengan NIM 38. Dan saya Arya Hardianto dengan NIM D1C1222068. Dan saya Agung Reskiansyah dengan NIM D1C1072. Baik, masuki gambaran usaha. Pada ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Isna. Padanya kami persilahkan. Baik, langsung saja. Gambaran usahanya yaitu tahu merupakan gumpalan protein kedelai yang diperoleh dari hasil penyaringan kedelai yang telah digiling dengan penambahan air. Tahu dikenal sebagai makanan rakyat karena harganya yang murah, mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Pada umumnya, tahu dijadikan sebagai lauk pauk untuk menggantikan daging atau protein hewani, karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan daging. Selain harganya murah, tahu diminati karena makanan sehat dan dapat diolah menjadi berbagai macam masakan. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi tahu mendorong bermunculnya industri penghasil tahu. Tahu yang dihasilkan dan dijual berupa tahu putih dan tahu kulit, lalu kemudian dijual kepada konsumen. Lanjut. Bentar. Baik, selanjutnya yaitu analisis potensi pasar. Ada 3. Yang pertama yaitu segmen pasar. Segmen pasar yang dituju kami adalah yang pertama masyarakat, kedua pasar tradisional, ketiga penjual sayuran, dan penjual gorengan. Yang kedua yaitu harga jual dari tahu yang kami jual, yaitu harga yang ditetapkan pada tahu kulit Rp700 per satu tahu dan tahu putih Rp450 per satu tahu. Yang ketiga yaitu karyawan yang bekerja sebanyak 2 orang dengan gaji 2 juta per orang dan jam kerjanya sebanyak 8 jam, itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yaitu selanjutnya neraca massa proses produksi. Kami menggunakan bahan baku kedelai sebanyak 115 kg, menggunakan air 115 liter, itu berupa input. Kami melakukan pencucian dan menghasilkan limbah cair sebanyak 92 liter. Setelah dilakukan pencucian, kedelai tersebut direndam dan menghasilkan limbah cair yang sama yaitu 92 liter. Setelah melakukan perendaman, kemudian dilakukan pengupasan kulit ari yang dihasilkan kacang kedelai itu yaitu 138 kg. 138 kg dari hasil perendaman. Dilakukan pengupasan kulit ari menghasilkan limbah padat 5 kg. Limbah padat ini berupa kulit ari dari kacang kedelai tersebut. Setelah dilakukan pengupasan, kemudian dilakukan penggilingan menghasilkan 150 kg bubur kedelai dan berupa ceceran bubur kedelai yang menempel pada mesin-mesin pada proses penggilingan itu sebanyak 1 kg. Selanjutnya dilakukan perubusan.
Bubur kedelai yang sebanyak 150 kg tadi direbus di dalam air sebanyak 650 liter, menghasilkan uap air 21 liter, dan bubur kedelai 819 kg. Setelah itu dilakukan penyaringan dengan menghasilkan ampas tahu sebanyak 64 kg, air limbah 2.675 liter, serta sari kedelainya 2.675. Setelah dilakukan penyaringan, kemudian penggumpalan menggunakan air cuka agar hasil yang disaring tadi bisa menggumpal. Sari kedelai tadi yang 2.675 dan menggunakan air cuka 2.013 liter. Hasil penggumpalan tersebut berupa sebanyak 4.688 kg. Setelah dilakukan penggumpalan, yaitu pengendapan. Pengendapan yaitu menghasilkan sebanyak 108,9 kg endapan dan air sebanyak 4.579 liter. Setelah dilakukan pengendapan yaitu pencetakan atau pengepresan. Endapan yang tadi 108,9 kg, setelah dilakukan pencetakan, menghasilkan tahu dicetak yaitu 97,9 kg dan limbahnya sebanyak 11 kg. Selanjutnya. Setelah itu dilakukan pemotongan. Tahu tadi yang sebanyak 97,9 kg dilakukan pemotongan. Dihasilkan tahu 97 kg dan produk gagal berupa serpihan itu sebanyak 9 gram. Setelah itu tahu putih dihasilkan sebanyak 3.000 potong tahu. Baik, untuk investasi pada usaha tahu kali ini yaitu ada modal tetap berupa peralatan produksi dan modal kerja ada modal kerja. Pada peralatan produksi ada dandang sebanyak 3 buah dengan harga satuan 2.200.000, yang berarti untuk 3 buahnya jumlahnya 6.600.000. Kemudian mesin penggerak sebanyak 3 buah, harga satuannya 5 juta, dan jumlahnya hanya 5 juta. Ada haler mesin penggerak 3 buah, harga satuannya 3.325.000, untuk 3 buah jumlahnya 9.975.000, kemudian haler 1 buah, harga satuannya 5 juta, kemudian jumlahnya juga 5 juta. Pada tungku untuk industri kali ini, kami membuat tungku sendiri, di mana untuk pembuatan tungku kami perlukan bahan-bahannya semen, batu bata, pasir, di mana untuk semen sendiri 4 sak dengan harga satuan 75.000 dengan jumlah 300.000. Batu bata 500 pieces, harga satunya 1.300 dan jumlahnya 650.000. Kemudian pasir, kami membutuhkan pasir 1 mobil pickup, di mana 1 mobil pickupnya itu harganya 500.000 dengan jumlah 500.000. Kemudian ada drum 6 buah, harga satunya 260, berarti jumlahnya 1.560.000. Ada kuali 1 buah dengan harga 2 juta, jadi jumlahnya 2 juta juga. Ada box 10 buah dengan harga 75.000. Untuk 10 buah kami mengeluarkan biaya 750.000. Keranjang plastik 2 buah dengan harga 43.000 dengan jumlah 86.000. Kemudian ada ember 5 buah dengan harga 24.000. Kemudian jumlahnya 120.000. Kemudian gayung 8 buah dengan harga satuannya 5.000 dengan jumlahnya 40.000. Kemudian cetakan tahu 3 buah dengan harga satuan 140.000 dengan jumlah 420.000. Ada mesin pres 3 buah dengan harga 3.958.000 dengan jumlah 11.874.000. Kemudian kain penyaring 25 meter dengan harga satuan 6.000 dengan jumlahnya yaitu 150.000. Kemudian ada peralatan tambahan yaitu mencakup peralatan seperti meja,
kipas angin, buku, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan kebersihan, ada mesin semprot, ada sapu dengan jumlah 8 juta untuk peralatan tambahan. Kemudian peralatan kebersihan sebanyak 821.000. Ada ketika akan mengambil air, kami membutuhkan sanyo sebanyak 2 buah dengan harga satuannya 6.054.000. Berarti untuk jumlahnya 1.308.000. Kemudian ada selang sepanjang 50 meter dengan harga satuan 2.400.000. Berarti jumlahnya 120. Ada tangkap penyaring, kami membutuhkan 2 dengan harga satuan 150.000, berarti jumlahnya 300.000. Kemudian pada model kerja ada surat perizinan. Dengan surat perizinan kami mengeluarkan biaya 70.000. Untuk tukang kami mengeluarkan biaya 2 juta. Jadi jumlah investasi pada usaha tahu kali ini yaitu 52.644.000. Lanjut untuk biaya operasional akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahel. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke biaya operasional. Di biaya operasional itu kami membutuhkan biaya tetap pada tahun pertama. Yaitu kami pertama membeli lahan sebesar 250 meter kuadrat dengan lamanya yaitu 1 tahun, yaitu total biaya yang kami keluarkan 3 juta. Kami juga membutuhkan bahan baku seperti kedelai. Kami dengan banyak 1 karung berisi 50 kg, kami membutuhkan 300 kg dalam 1 tahun dengan harga satuannya 500.000 dengan total jumlah biaya yaitu 150 juta. Kami juga membutuhkan listrik sebanyak 1.300 FA dengan total 1 juta dan juga minyak goreng sebanyak 1.300 kg dengan harga satuannya 13.000. Total biayanya yaitu 16.900.000. Kami juga membutuhkan garam sebanyak 33 kg dengan harga satuan 14.000 dengan total biaya 462.000. Kami juga membutuhkan cuka sebanyak 450 kg dengan harga satuan 7.000 dengan totalnya yaitu 3.150.000. Dan juga ada bensin, kami membutuhkan 3.300 liter dengan harga satuan 10.000 dan total biayanya itu 3 juta. Dan ada juga kayu bakar, kami membutuhkan 150 meter kubik dengan harga satuan 10.000 dengan total jumlah yaitu 1.500.000. Jadi jumlah biaya tetap pada tahun pertama yaitu 179.012.000. Lanjut ke biaya tetap, biaya tidak tetap pada tahun kedua. Kami pertama membutuhkan lahan sebesar 250 meter kuadrat dengan total biaya yaitu 3 juta. Dan juga listrik sebesar 1.300 FA, kami mengeluarkan biaya 2.400.000 dalam waktu 2 tahun. Kami juga membutuhkan kedelai 1 karung yang berisi 50 kg. Jadi kami membutuhkan 720 kg dalam 1 tahun. Dengan harga satuannya 500.000 dengan total biaya 360 juta. Dan juga ada minyak goreng, kami membutuhkan 3.120 kg dalam 2 tahun. Dengan harga satuan 13.000 dan total biaya 40.560.000. Dan juga ada garam, kami membutuhkan sebanyak 78 kg dengan harga satuan 14.000 dan total 1.092.000. Dan juga ada bensin, kami membutuhkan 720 liter dengan harga satuan 10.000. Jadi kami mengeluarkan biaya 7.200.000 dalam 2 tahun. Dan juga ada kayu bakar, kami membutuhkan 360 meter kubik dengan harga satuan 10.000 dan kami mengeluarkan total 3.600.000. Jadi kami mengeluarkan biaya jumlah tahun kedua yaitu 425.412.000. Dan juga pada tahun ketiga sama dengan tahun kedua. Begitu juga tahun keempat sama dengan tahun kedua dengan total 425.412.000. Jumlah tahun kedua sampai keempat yaitu 1.276.236.000 dan
akumulasi total selama 5 tahun yaitu 1.455.248.000. Lanjut ke biaya tetap. Biaya tetap ada gaji karyawan. Gaji karyawan kami memiliki 2 orang karyawan dengan harga per orang gajinya yaitu 2 juta. Jadi kami mengeluarkan gaji karyawan 24 juta selama 1 tahun. Dan juga ada biaya pemeliharaan mencakup pemeliharaan bangunan sebesar 10% dengan harga satuan 3 juta. Jadi kami mengeluarkan biaya 300.000. Dan juga peralatan dengan sebanyak 15% dengan harga satuan 40.787.000. Jadi kami mengeluarkan biaya sebanyak 6.118.000. Dan juga ada penyusutan. Penyusutan mencakup bangunan dengan sebanyak 10% dengan harga satuan 3 juta. Jadi kami mengeluarkan biaya jumlahnya yaitu 300.000. Dan juga ada peralatan sebanyak 15% dengan harga satuan 40.787.000. Jadi kami mengeluarkan biaya 6.118.000. Dan ada juga bunga modal sebesar 30% dengan harga satuan 50.574.000. Jadi total jumlahnya yaitu 15.172.000. Jadi jumlah biaya tetap kami per tahun yaitu 52.008.000. Baik, untuk total penerimaan, kita ketahui bahwa untuk tahun pertama, untuk produksinya kami hanya sampai 5 bulan. Jadi pada tahun pertama, tahu putih hanya terproduksi sebanyak 260.000 pieces. Untuk tahu gorengnya hanya 140.000 pieces dengan harga tahu putih Rp450, lalu tahu goreng Rp700. Untuk pendapatan penerimaan tahun pertama, di tahu putih hanya 117 juta. Untuk tahu goreng, pendapatannya hanya 98 juta. Kemudian untuk tahun kedua, itu full 1 tahun selama 12 bulan. Hari kerjanya juga 26 hari. Untuk banyaknya terproduksi tahu putih yaitu 624.000, untuk tahu gorengnya 338.000 dengan harga satuannya sama dengan tahun pertama. Kemudian jumlah penerimaannya untuk tahu putih sebanyak 280.800.000, kemudian tahu gorengnya 236.600.000. Kemudian sama dengan tahun kedua sama dengan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kemudian ada aliran cash flow, di mana aliran cash flow untuk tahun pertama penerimaan 117 juta ditambah 98 juta, yaitu tahun pertama kami hanya mendapat penerimaan sebesar 215 juta. Berbeda dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, di mana penerimaan tahu putih 280.800.000 ditambah tahu gorengnya 236.600.000, di mana penerimaan kami pada tahun kedua, tahun ketiga, keempat itu sebesar 517.400.000. Untuk pengeluarannya, tahun pertama ada pengeluaran yang dinamakan investasi sebesar 52.644.000, kemudian biaya operasionalnya 179.012.000, biaya tetapnya 52.008.000. Untuk tahun pertama, untuk keuntungannya kami tidak mengalami keuntungan, yaitu kami mengalami kerugian sebesar 68.664.000. Untuk tahun kedua, di mana tidak ada lagi biaya investasi dan hanya dikurangi biaya pengeluarannya yaitu biaya operasional dan biaya tetap, di mana biaya operasionalnya sebesar 4.425.412.000, biaya tetapnya 52.008.000. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, besarnya pengeluaran kami yaitu 447.420.000, di mana tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat kami menerima keuntungan sebesar 69.980.000. Untuk nilai sekarang bisa dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Iqbal, kepadanya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk nilai sekarang atau present value, pada nilai sekarang mencari penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan dari
present value 20%, 30%, 40%, dan 50%. Untuk tahun pertama tidak dicari karena tahun pertama adalah tahun nilai sekarang. Untuk mencari tahun kedua menggunakan rumus P sama dengan F per buka kurung 1 ditambah persentase tutup kurung pangkat N. Di mana untuk mencari tahun kedua yaitu F-nya sama dengan 280.800.000 per 1 ditambah persentasenya 0,2 tutup kurung N-nya adalah 1 untuk tahun kedua. Didapatkan hasil 234 juta. Untuk tahun ketiga 280.800.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 dihasilkan 195 juta. Untuk tahun keempat 280.800.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 3 dihasilkan 162.500.000. Begitupun mencari PF present value 30%, 40%, dan 50% untuk pengeluaran dan keuntungan sama seperti mencari penerimaan. Baik, untuk nilai sekarang bersih atau NPV yaitu pada I 0%, ada keuntungannya pertama minus 68.664.000 ditambah 69.980.000 ditambah 69.980.000 ditambah 69.980.000 di mana didapatkan NPV-nya nilai sekarang bersihnya yaitu di 141.276.000. Begitu juga untuk 20% didapatkan nilai sekarang bersihnya 78.747.574 rupiah. Kemudian di 30% didapatkan nilai sekarang bersihnya 45.528.711 rupiah. Kemudian di 50% didapatkan nilai sekarang bersihnya di 29.826.370 rupiah. Baik, nilai sekarang bersih akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Baik, untuk mencari nilai sekarang bersih atau NPV atau yang disebut IRR, untuk mencari IRR dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Sebelum mencari IRR, kita mencari dulu NPV1 dan NPV2, di mana NPV1 dicari dengan jumlah keuntungan tahun pertama ditambah tahun kedua, ditambah tahun ketiga, dan ditambah tahun keempat, yang dengan NPV 85%, di mana 68 minus 68.664.000 ditambah 37.827.000 ditambah 20.447.000 ditambah 11.052.000 menghasilkan 662.000. Untuk NPV I2 sama dengan 90% didapatkan 68.664.000 ditambah 36.832.000 ditambah 19.836.000 ditambah 10.203.000 menghasilkan minus 2.244.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus IRR sama dengan I1-nya sama dengan 85 ditambah NPV1-nya adalah 662.000 per NPV1 662.000 dikurang minus 2.244.000 dikali 5. 5 dihasilkan dari 90 dikurang 85. Menghasilkan 85 ditambah 1,14 yang menghasilkan 86,14%. Untuk nilai sekarang bersih menghasilkan 0. Baik, kita lanjut Baik, kepada. terima kasih. Baik, terima kasih.
Kita lanjutkan kepada nilai nisbah atau B per C akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Kepadanya kami persilahkan. Ya, I sama dengan 0%, B sama dengan penerimaan 117 juta tambah 288 juta tambah 288 juta 800 tambah 280 juta 800 sama dengan 959 juta 400. C sama dengan pengeluaran 283 juta 664 ribu ditambah 447 juta 420 ribu tambah 447 juta 420 ribu tambah 447 juta 420 ribu sama dengan 1.625 juta 924 ribu. Dihasilkan 0,59. I sama dengan 20% pengeluaran B sama dengan penerimaan 117 juta tambah 234 juta tambah 155 juta tambah 162 juta 500 sama dengan 708 juta 500. C sama dengan pengeluaran 283 juta 664 ribu ditambah 375 juta 850 ribu ditambah 310 juta 303 ditambah 258 juta 923 ribu sama dengan 1.996 juta sama dengan 0,57. I 30% yang dihasilkan B penerimaan 117 juta dan C pengeluaran 283 juta 664 ribu dan dihasilkan 0,57. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Kemudian ada BEP, nilai BEP yaitu break even point akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu BEP, break even point. Yang pertama yaitu BIP penerimaan. Sama dengan biaya tetap per biaya tidak tetap per biaya penerimaan. Biaya tetap sebesar 52.008.000 per biaya tidak tetap sebesar 1.455.248.000 per biaya penerimaan sebesar 447.420.000 dan didapatkan sama dengan 52.008.000 per 2,25 sama dengan 23.114.666. Pada tingkat penerimaan didapatkan sebesar 127.988.224 per tahun. Usaha ini berada di titik impas. Baik, selanjutnya yaitu BIP produksi. BIP produksi sama dengan BIP penerimaan per harga. BIP penerimaan didapatkan 23.114.666 per harga, yaitu sebesar 1.150 didapatkan 9.142. Pada tingkat produksi didapatkan hasil sebesar 20.909 per biji. Usaha ini berada pada titik impas. Baik, selanjutnya itu analisis sensitivitas. Yang pertama, penerimaan. Toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikali dengan 100%. Penerimaan minimum didapatkan sebesar 23.114.666 per penerimaan direncanakan
direncanakan sebesar 517.400.000 dikali dengan 100% dan didapatkan sebesar 0,4467%. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu produksi. Toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikali 100%. Penerimaan minimum didapatkan sebesar 0,4467 per penerimaan direncanakan sebesar 962.000 dikali 100% dan didapatkan yaitu sebesar 0,000463%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan produksi sampai 0,000463% dari yang direncanakan. Baik, dari keseluruhan yaitu harga. Toleransi sama dengan harga minimum per harga direncanakan dikali 100%. Harga minimum didapatkan sebesar 496,27 per harga direncanakan sebesar 1.150 dikali 100% dan didapatkan hasil sebesar 0,43153%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 0,43153% yang direncanakan dari yang direncanakan. Baik, saya kembalikan kepada Saudari Nurbaiti. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya. Mungkin inilah presentasi kami pada kali ini, yaitu menganalisa kelayakan suatu usaha pada industri tahu. Saya sendiri sebagai moderator pada presentasi kali ini memohon maaf apabila terjadi salah kata dalam pembawaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.